Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maur Masugi. Saya dari mahasiswa Stikes Geraha Edukasi Makassar. Ya, di sini saya akan menjelaskan penyuluhan asuhan keperawatan jiwa pada pasien usia lanjut. Masalah kesehatan jiwa pada usia lanjut. Usia lanjut, penyakit medis dan berbagai kondisi yang komplain. 2-3 kematian disebabkan penyakit jantung, kanker, dan stroke. Dirawat di RS 3 kali. Berkunjung ke dokter 6-7 kali atau tahun. Usia lanjut, proses menua, suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan. Kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya. Pikun atau demensia. Gangguan lansia, budek, bungkuk, boyong, beser, bebelen, bingung, lelen, atau mudah lupa, pikun, buyuten. Akibat mudah lupa, proses berpikirnya menjadi lemah, kurang menggunakan strategi memori yang tepat, kesulitan memusatkan perhatian, mudah berleleh pada hal yang tak penting, perlu lebih banyak waktu untuk belanja. Perlu lebih banyak isyarat atau bentuk untuk mengingatkan kembali apa yang telah diinginkan. Ciri-ciri mudah lupa. Mudah lupa berbagai hal, nama, benda, orang, peristiwa, gangguan mengingat kembali apa yang pernah diingatkan. Tidak ada gangguan untuk mengenal kembali, bila diberi isyarat atau bentuk pengenalan kembali. Lebih sering menyebabkan fungsi atau bentuk hal yang dilupakan. Mengapa penting? Ya, penting. Pikun, gangguan fungsi luhur yang membuat manusia lupa bertingkah dengan tracing, tak mandiri, dampak pada lingkungan. Fungsi luhur, fungsi yang mengembangkan struktur otak dengan perilaku manusia, mencukupi 5 aspek, yaitu 1. Atensi, bahasa, memori, fisiospasial, fungsi ekstuk. Gangguan fungsi luhur, ringan, berat, atau pikun. Apakah pikun atau demensia? Kemunduran fungsi luhur yang didapat setelah lahir akibat suatu penyakit organik otak, mengakibatkan gangguan fungsi sosial dan pekerjaan. Ya, ini adalah gambar gejala pikun atau demensia. Perubahan perilaku, curiga, tak beralasan, tak ada semangat hidup, sulit tidur, cemas berlebihan, perubahan emosi dan hubungan seksual, kemunduran fungsi intelektual, nama orang, lupa wajah atau suara orang, lupa meletak kunci atau kacamata,
lupa kata apa yang hendak diucapkan, gangguan berbahasa, tidak dapat berhitung, lupa akan perjanjian, penurunan dari tingkat intelektual sebelum, gangguan aktivitas sehari, patokan mengenal pikun atau demensia, menurunnya daya ingat atau fungsi luhur yang lain, merosotnya interaksi sosial, cenderung makin berat. Apa penyebab pikun? Stres atau depresi, merokok, kurang aktivitas, leye, obsesitas, makanan tak sehat, diabetes, alkohol. Hipertensi, penyakit jantung, stroke. Faktor lain yang mendukung, pendidikan, genetik, dukungan keluarga, penyakit lain, infeksi otak, tumor otak. Menentukan pikun atau demensia, wawancara, pemeriksaan, neuropsikologi, klinik fungsi luhur, neuroimaging, lain-lain, lab darah LCS, genetik, TCD, X foto troklex, biopsi X, pengelolaan. Tujuan secara umum, mengendalikan faktor risiko, mengurangi gejala atau mencegah tidak menjadi lebih buruk, pertahankan kualitas hidup dengan kemampuan yang ada, mengobati gangguan yang ada, mengembalikan harga diri, menjaga keselamatan penderitaan, meningkatkan kenyamanan. Farmakologi, mengendalikan atau mengobati faktor risiko hipertensi, diabetes, kolesterol yang tinggi, penyakit jantung, stroke. Non-farmakologi, informasi dan edukasi, dukungan keluarga, pelatihan, rehabilitasi medik, modifikasi, perawatan, penanganan, perilaku, perawatan aktif sehari-hari. Pencegahan demensia, kontrol kesehatan secara teratur, mengatur pola atau menu makan, olahraga teratur, penggunaan otak, data ke dokter begitu ada tanda dari demensia atau pikun. Ringkasan, pikun atau gangguan fungsi tubuh, fungsi luhur. Jangan dianggap remeh, pikun bukan hal yang lumrah. Pada lansia harus dicari penyebabnya karena ada yang dapat disembuh bila dikelola sejak dini. Gaya hidup yang imbang, orden, teratur,
seimbang, hindari stres, gunakan otak. Inilah gambar sehat dan bahagia di usia lanjut. Masalah tidur, keluhan. Ada keluhan sulit tidur, merasa tertekan, bangun tidur tidak merasa segar. Pedoman diagnosa, ketegangan mental, cemas atau bingung, rasa tegang atau gugup, konsentrasi buruk, ketegangan motorik, gelisah, selvalgia, tremor, tidak dapat santai. Pembagian gejala fisik, pusing, berkeringat, denyut jantung yang cepat. Informasi untuk pasien dan keluarga. Stres dan rasa kekhawatiran, keduanya mempunyai efek fisik dan mental. Belajar untuk mengurangi efek stres, bukan medikal, merupakan pertolongan yang paling efektif. Gangguan tidur dapat merupakan gejala gangguan mental, problem tidur lajia. Pada saat stres dan sakit fisik, tidur yang normal sangat bervariasi. Biasanya pada usia masalah kecemasan, keluhan, gejala fisik yang berkaitan dengan ketegangan, sefalgia, jantung berdebar keras, sulit tidur, kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan hampir tiap hari tentang sejumlah peristiwa atau aktivitas. Depresi, keluhan, salah satu atau lebih gejala fisik, kelelahan, nyeri, perasaan sedih, atau kehilangan minat akan hal-hal yang menjadi kebiasaannya, iritabilitas, cepat marah, cepat tersinggung, kadang-kadang gejala penyerta gangguan tidur, rasa bersalah atau hilang kepercayaan diri, libido, agitasi atau perlambatan gerak atau pembicaraan, nafsu makan atau berlebihan, pikiran atau usaha. Ya, terima kasih. Itulah hasil saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.